Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Al-Rashid, NIM 8020190129 dari kelas 05 PD3 dengan dosen pengampu Bapak Robi Setiawan, Eskom MSI. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Berikut adalah PPT-nya. Yang pertama, apa itu instansiasi pada PBO? Instansiasi adalah sebuah istilah yang mempunyai arti perwujudan. Umumnya, istilah ini digunakan untuk objek-objek yang menginisiasi dari sebuah kelas. Perlu diingat, kelas bukanlah sebuah objek. Kelas digunakan untuk membangun sebuah objek dan mendefinisikan atribut dan perilaku objek yang dibuatnya. Beberapa istilah lain kelas adalah template, prototype, atau blueprint. Ciri-ciri penulisan instansiasi adalah menggunakan operator new. Instansiasi membutuhkan operator new untuk mempersiapkan memori sesuai dengan isi kelas. Dan di sebelah sini dan di sebelahnya ada contoh codingannya. Ini ada contoh codingannya. Di sini saya membuat sebuah instansiasi objek 1 menggunakan kelas contoh. Lalu kedua adalah ciri-ciri dari kelas yang bersifat abstrak. Abstrak kelas adalah kelas yang terletak pada posisi tertinggi pada hierarki kelas. Kelas ini digunakan sebagai basis bagi penurunan kelas lainnya, sehingga abstrak kelas tidak dapat diinstansiasi secara langsung menjadi objek. Ciri-ciri dari kelas abstrak yaitu 1. Dapat mempunyai satu atau lebih abstrak metode. 2. Dapat mempunyai metode dengan keyword statik. 3. Dapat mempunyai field atau atribut dengan keyword statik. 4. Dapat mempunyai abstrak metode yang berfungsi untuk diimplementasi oleh kelas turunannya atau subkelas. Dan 5. Kelas abstrak tidak dapat membuat instansi atau membuat objek. Berikut adalah contoh codingannya. Baiklah, selanjutnya adalah metode yang bersifat abstrak. Abstrak method adalah sebuah metode dasar yang harus diimplementasikan ulang di dalam kelas anak atau child class. Abstrak method ditulis tanpa isi dari metode, melainkan hanya signaturnya saja. Signatur dari sebuah metode adalah bagian metode yang terdiri dari nama metode dan parameternya, jika ada. Kenapa kita tidak perlu membuat isi dari metode? Ini karena jika sebuah metode dinyatakan sebagai abstrak method, isi dari metode tersebut akan dibuat dalam kelas turunan. Abstrak method harus berada di dalam abstrak kelas. Dan berikut adalah contoh codingannya. Keempat, ciri-ciri dari kelas turunan. Inheritance atau pewarisan adalah merupakan salah satu konsep dalam PBO di mana kemampuan suatu objek untuk mewarisi ciri-ciri objek lainnya. Dalam inheritance juga dikenal dengan yang namanya kelas, di mana sebuah kelas bisa mewarisi atribut dan metodenya ke kelas yang lain. Kelas yang mewarisi sifat-sifat kepada kelas lainnya disebut dengan kelas induk atau superkelas, dan kelas yang diwarisi sifat-sifat dari kelas lainnya disebut dengan kelas turunan atau subkelas. Istilah dalam inheritance yang digunakan ialah extend. Keyword ini harus kita tambahkan pada definisi kelas yang menjadi subkelas. Biasanya extend ini digunakan pada bahasa Java. Kalau untuk bahasa C# menggunakan simbol .2. Lalu ada superkelas. Superkelas digunakan untuk menunjukkan hierarki kelas yang berarti kelas dasar dari subkelas atau kelas anak. Dan subkelas adalah kelas anak atau turunan secara hierarki dari superkelas. Nah, berikut adalah contoh codingannya. Dan yang terakhir adalah apa maksud dari method override? Apa maksud dari method override? Override atau overriding adalah sebuah kondisi di mana metode yang ada di kelas utama digunakan kembali pada subkelas. Overriding sering terjadi ketika menggunakan konsep pewarisan atau inheritance, yang di mana kelas anak akan mewarisi sifat dari kelas induknya. Syarat konsep overriding adalah memiliki parameter yang sama. 1. Memiliki parameter yang sama, yang artinya metode yang ada pada kelas anak dan kelas induk harus memiliki parameter yang sama. 2. Hak akses metode.
Hak akses metode pada kelas anak tidak boleh lebih tinggi daripada induknya. Artinya, ketika kelas induk memiliki metode dengan hak akses publik, maka kelas anak tidak boleh memiliki metode dengan akses yang privat. Berikut contoh codingannya. Baiklah, sekian dari video saya. Bila ada salah kata dalam pengucapan dan bahan materi yang kurang memadai, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.